Kembali lagi bersama Casey di sini. Kali ini kita akan membawakan topik sesuai request kalian. Stay tune. Stay tune. Dan kali ini kita akan bahas apa ya? Ya, sesuai dengan apa yang kita lihat di depan kita ini ada beberapa produk. Dan produk ini clue-nya adalah sebagai produk penyelamat anak kos ketika dompet sisa gambar Papi Murah. Karena suka bener banget. Nah, jadi di sini itu ada mie instan. Mie instan ini adalah penyelamat seribu umat. Jadi itu juga pasti pernah makan kan? Ya, pernah makan. Kali ini dalam membahas tentang mie instan dalam judul Antara Cinta dan Benci, kita ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Kalin. Halo. Yang kedua ada Atila. Hai hai. Ada Arin. Hai. Dan yang terakhir ada Amanda. Halo. Ya, gimana kabar kalian semua guys? Baik. Baik. Liburannya gimana? Kurang lama ya. Karena abis ini kita udah liburan lagi kan? Iya kan? Dan di depan kita karena ada mie instan nih. Siapa yang suka mie instan? Di antara kita. Aku juga suka. Semua suka kan? Pasti. Semua. Ya dari kebanyakan dari kita suka mie, ya tentu. Apalagi kalau misalnya dikasih topping sosis, bakso, telur dan sebagainya, ya kan? Dan sesuai dengan judul kita kali ini, kita akan membahas tentang fun fact dari mie instan. Yeay. Baik, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan pertama kita, yakni mengenai sejarah mie instan. Mungkin Amanda bisa menjelaskan? Bisa. Nah, jadi gitu guys, kalau mie itu awalnya berkembang di Jepang ketika Jepang itu sedang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, para pemerintah Jepang itu menyuruh para produsen-produsen untuk membuat makanan yang enak, praktis dan juga murah. Nah, tiba-tiba pada tahun 1958 ada nih pengusaha namanya Momofuku Ondo. Semoga nggak salah sebut ya. Nah, itu buat mie pertama kali yang disebut dengan chicken ramen. Nah, mie yang dia buat itulah yang menjadi cikal bakal mie di seluruh dunia. Nah, sedangkan di Indonesia, mie itu dibawa oleh para pedagang Tiongkok yang bermigrasi ke Indonesia. Nah, kalau yang dari Tiongkok itu namanya bakmi. Tahu nggak sih bakmi yang di warung-warung itu? Iya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu bakmi berevolusi jadi mie ayam. Nah, pasti kalian bingung nggak sih kalau kenapa sih jadi mie ayam padahal awalnya dulu bakmi? Nah, fun fact-nya itu karena dulu mayoritas masyarakat Indonesia itu rata-rata Muslim, jadi daging babi yang digunain pada bakmi itu diganti jadi ayam. Makanya orang-orang di sini tuh sebutnya mie ayam. Nah, sampai sekarang dah disebutnya mie ayam itu. Nah, jadi sekarang itu setelah perkembangan zaman kan mulai banyak nih variasi-variasi mie. Hadirlah mie instan yang kita kenal sekarang. Berarti itu ya sejarahnya mie instan. Oke, berarti mie instan ini asal muasal tuh ketika terjadi Perang Dunia Kedua dan itu diperlukan untuk logistik bantuan Jepang, betul? Ya bener banget Betul. Oke, dan dalam perkembangan mie ini itu mengalami evolusi terutama saat masuk ke Indonesia itu mengalami penyesuaian lagi mulai dari rasa kemudian bahan bakunya untuk menyesuaikan di mayoritas kita ini, betul? Benar. Betul. Oke. Dan yang seperti kita tahu juga mie instan itu kita bisa bilang ya sifatnya candu karena apa? Kita pribadi bisa menghasilkan 2 bungkus, 3 bungkus lebih gitu kan kalau kita nafsu makan yang besar banget nih. Dan itu terjadi karena kelaparan kah atau memang ada sesuatu yang bisa dijelaskan? Mungkin kalian bisa menjelaskan? Nah, jadi gini Kezia, zaman sekarang ini untuk remaja, apalagi remaja atau orang-orang yang lagi ngekos nih,
mereka tuh pasti perlu yang simple-simple ya kan, untuk ngisi perutnya. Nah jadi kalau mereka lapar, mereka tuh lebih memilih yang instan-instan. Pasti yang kepikiran sama mereka tuh, oh kita masak mie instan aja nih, karena masaknya itu cepet dan juga murah gitu kan, masuk di kantong mereka. Nah, kenapa sih kecanduan? Kenapa sih bikin candu? Karena di dalam mie instan itu terdapat kandungan micin atau MSG yang tinggi gitu. Jadi membuat mereka tuh sangat kecanduan seperti itu. Pengen lagi gitu. Iya. Kan? Karena rasanya juga kayak manis, asin, Umami gitu, umami ya. ya kan? Iya. Dan sepertinya karena ada MSG itulah kenapa remaja itu bisa candu ya kan? Tadi kita sudah bahas bersama Karlin penyebab kecanduan mie instan itu karena MSG-nya atau micinnya yang tinggi. Ngomongin soal MSG nih pada mie instan, ada nggak sih impact yang dihasilkan dari kandungan nutrisi yang biasanya kita tertera kan di balik bungkus mie instan itu? Mungkin akhirnya bisa menjabarkan mengenai micin MSG ini. Oke, kandungan MSG di mie instan kan udah bahas tadi kan? Betul, udah dibahas. Kalau kandungan micin di mie instan benar-benar tinggi banget, tinggi banget pokoknya. Jadi kalian tau gak sih kalau menurut riset kesehatan kandungan micin di mie instan tuh mencapai 21,5%, yang dimana tubuh manusia itu cuma bisa menerima 0,5 sampai 2,5% aja. Bayangin dong kalau itu masuk tubuh bakal kayak gimana jadinya. Bisa jadi hipertensi, penyakit pembuluh darah dan bahaya-bahaya lain. Jadi ya menurutku kalau memang mie instan itu memang dibutuhkan, kalau emang kepepet aja nih, kalau emang nggak dibutuhin ya memang makan. Lebih baik makan yang Sehat-sehat aja ya. Ya, tadi kan kita sudah bahas juga bersama Akila mengenai MSG itu bisa menyebabkan hipertensi, ya kan? Nah, karena mie instan ini bisa menyebabkan hipertensi, apakah masih aman untuk kita konsumsi? Atau ada cara amannya biar kita bisa konsumsi? Seperti itu. Mungkin Arin bisa dijawab? Nah, jadi menurut data WHO sendiri itu batas normal kita mengonsumsi micin itu kan sekitar 120 mg. Nah, kalau misalnya menurut Kemenkes itu sekitar 5 gram. Jadi kalau ditanya aman enggaknya itu tergantung orangnya sih. Kalau misalnya orang yang nggak berlebihan, tidak melewati standar itu it's okay sih menurut aku ya. Oke. Berarti kalau misalnya sesuai dengan masing-masing pribadi nih ya, mungkin ada orang yang penderita hipertensi, nah dia harus membatasi itu tentang makannya, kemudian kadar natrium yang harus diatur, ya kan? Dan untuk normal orang normal kayak kita ini kan, ya udah seminggu sekali dah, ya itu nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, karena dalam mie instan itu ada kandungan MSG, dia bisa menyebabkan hipertensi dan ada batas konsumsi yang aman. Berarti kan kita itu tidak boleh menjadikan segala sesuatu itu terlalu berlebihan karena tidak baik, ya kan? Nah, dalam pembahasan terakhir kita nih, Amanda, ada nggak sih alternatif selain mie instan? Oh, tentu saja ada dong. Jadi ada nih namanya mie shirataki. Mie shirataki ini terbuat dari tanaman konja, sejenis umbi-umbian gitu. Nah, mie ini terkenal banget di Jepang, guys. Nah, tau nggak? Fun fact, kalau mie ini sebanyak 100 gram mie shirataki hanya mengandung 3 kalori. Nah, bandingin sama mie instan yang pada umumnya ada. Yang seperti ini ya? Ya, nggak usah disebut merek. Oke. Ya, itu rendah banget dong, dan pasti aman untuk kesehatan kita di kedepannya. Nah, selain itu juga untuk menambah nutrisi-nutrisi gizi seimbang yang disarankan oleh Kemenkes, lebih baik juga kita harus menambahkan seperti sayur mayur dalam sayur tersebut, kayak sayur sawi kan tinggi itu seratnya. Sama juga boleh untuk nambahin protein kayak dada ayam, telur ataupun daging. Yang penting nutrisi-nutrisi yang ada pada mangkok mie itu udah cukup untuk kebutuhan kita. Berarti melengkapi kecukupan harian gizi kita ya. Dan ya itu dia guys, tips and trick alternatif mengonsumsi mie instan dari Amanda. Ya, kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya teman-teman. Dan sekali lagi guys, yang perlu diingat bahwa
segala yang berlebihan itu tidak baik. Jadi dalam konsumsi mie instan kita harus tahu takaran yang tepat dan prosedurnya sesuai. Ingat ya guys. Yes, ingat ya. Dan tiba saatnya saya untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di next season dengan pembahasan hal menarik. See you podcast lovers. See you.